Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli herbal maupun ahli obat-obatan lainnya ya teman-teman. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Dan apa yang akan saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab ya pertanyaan ya dari akunnya Kens ya. Assalamualaikum Mas, share infonya dong Mas, hal apa saja yang bikin Mas sembuh dari asam lambung dan anxiety? 2 hari ini saya kayak nggak karuan, keliengan, mata buram, lemes, panik attack pun sangat sering muncul. Oke teman-teman ya, akan saya bagikan ya apa yang pernah saya alami dan pernah saya jalani sampai dengan membaik dan sembuh ya teman-teman ya. Dan ini mungkin bisa saja berbeda dengan orang lain, tapi apa yang akan saya sampaikan di sini adalah yang saya jalankan ya teman-teman ya. Jadi pertama adalah bagaimana saya itu berobat rutin ya teman-teman ya. Jadi ketika di tahun pertama kan sudah saya ceritakan ya, saya sudah berobat ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari itu ujung-ujungnya juga tidak ada perkembangan yang signifikan ya teman-teman. Mungkin saya dulu juga kurang konsisten juga ya, berharap ingin cepat-cepat sembuh ya. Jadinya saya itu harus ke dokter sana, dokter sini, dokter sana, dokter sini, terus pengobatan ini, pengobatan itu ya teman-teman ya. Dan di tahun kedua saya sudah merasa lelah gitu ya teman-teman ya, sampai dengan saya itu berhenti kerja dulu ya teman-teman, dan saya itu fokuskan kepada penyembuhan. Dan langkah pertama yang saya tempuh adalah berobat ke dokter lagi gitu ya, berobat ke dokter lagi secara rutin ya teman-teman ya. Dan saya jalankan apa yang disarankan oleh dokter ya, karena waktu itu kan sudah melalui proses pemeriksaan dengan sedemikian rupa ya teman-teman ya. Jadi dokter menyarankan ini, menyarankan itu gitu, saya jalani ya. Jadi apa yang disarankan oleh dokter itu pun ya, selain obat-obatan yang dikasih oleh dokter pun, saya itu menjalankan pola hidup sehat. Bagaimana saya mengatur pola makannya ya, bagaimana saya mengatur pola tidurnya, terus bagaimana saya harus mengelola stres saya gitu ya teman-teman ya. Saya coba jalankan secara konsisten dan sebaik mungkin ya teman-teman. Walaupun saat itu saya merasa berat ya, berat artinya kok kayaknya susah banget ya, mau makan ini, makan itu juga katanya ini jangan dulu, itu jangan dulu gitu ya. Nah, tapi apa yang saya rasakan itu waktu itu karena sudah, menurut saya itu sudah nggak karu-karuan ya. Jadi saya bingung harus bagaimana lagi. Ya saya ikutin arahan dari dokter ya. Jadi saya 3P tetap saya jalankan ya secara konsisten. Selain saya juga konsumsi obat dari dokter ya teman-teman ya. 3P saya harus pantang makanan ini dulu, itu dulu gitu. Itu saya itu juga jalani ya teman-teman. Dan waktu itu saya juga sempat merasa pesimis gitu ya, karena apa yang saya jalani ini menurut saya itu kok nggak ada perkembangan gitu ya, sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, semenjak saya berobat rutin ke dokter itu kok seperti nggak ada kemajuan ya. Ada tapi sedikit gitu ya teman-teman ya. Nah tapi setelah sekian lama saya jalani terus ya, mulai di 6 bulan pertama dari pengobatan rutin dari dokter itu ya teman-teman ya. Nah, saya itu sudah mulai merasakan tanpa saya sadar itu kok sensasi-sensasi yang dulunya saya itu banyak sekali sudah mulai berkurang ya teman-teman. Contoh yang sensasi-sensasi fisik ya teman-teman itu sudah mulai berkurang. Biasanya saya itu berjalan berapa meter saya ngos-ngosan itu sudah mulai kuat gitu ya teman-teman ya. Yang biasanya itu saya sering panas dalam, terus kadang tiba-tiba di ulu hati mengganjal, itu saya sudah mulai hilang itunya, sensasi seperti itu. Dan itu saya nggak sadari kapan waktunya. Jadi di minggu berapa atau di tanggal berapa, di hari berapa itu saya nggak sadari ya teman-teman ya. Nah di 6 bulan pertama itu menuju ke 7 bulan itu saya semakin semangat lagi ya teman-teman. Jadi 3P tetap saya jalankan secara konsisten, walaupun ada beberapa ya yang tadinya disarankan oleh dokter saya sudah berani mencoba sedikit demi sedikit gitu, dan saya rasa aman itu saya lanjutkan gitu ya teman-teman ya. Dan apa saja selain dari dokter itu ya, dari obat dokter ataupun dari penerapan 3P, saya juga afirmasi diri saya ya teman-teman. Saya juga berlatih bagaimana orang-orang menyarankan ketika saya itu harus bersosialisasi walaupun saya dalam kondisi yang masih
ada sensasi psikisnya ya, takut keluar rumah, takut keramaian, takut pokoknya rasa takut-takut itu masih ada walaupun sensasi fisik itu sudah mulai berkurang, sudah mulai jarang, sudah mulai hilang gitu ya. Tapi rasa takut-takutnya itu masih ya teman-teman ya. Apalagi rasa yang sempoyongan, keliengan, mata buram itu masih teman-teman. Cuma kadarnya itu sudah berkurang dibandingkan di beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Situ sudah mulai berkurang yang tadinya ketika saya itu melihat cahaya gitu ya, melihat cahaya lampu itu benar-benar saya itu kayak apa namanya, pokoknya kayak blur begitu ya teman-teman. Itu sudah mulai kok kayak saya mulai kuat gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mulai menyadari bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini adalah sembuhnya itu berproses ya teman-teman, sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman, tergantung bagaimana kita itu menjalaninya, apakah menjalaninya itu konsisten atau tidak. Menurut saya itu juga berpengaruh sekali untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman ya. Dan selain 3P, selain obat-obatan, saya afirmasi kepada diri saya sendiri ya, afirmasi yang positif ketika saya mau tidur. Saya yakinkan ya, walaupun awal-awal itu susah, saya yakinkan terus kepada diri saya bahwa saya itu baik-baik saja gitu ya, walaupun sedang merasakan seperti tidak baik-baik saja, tapi saya selalu katakan dalam hati saya baik-baik saja, saya tidak akan kenapa-napa gitu ya teman-teman ya. Pokoknya sesuatu hal yang positif-positif itu saya selalu afirmasikan setiap saya itu mau tidur ya teman-teman. Ketika saya itu merasakan masih sensasi yang paling berat ya, bukan berarti sensasi-sensasi yang lainnya itu enggak ada ya, tapi sensasi-sensasi yang berat itu seperti ketakutan-ketakutan, seperti sempoyongan, keliengan, kayak mau pingsan gitu ya. Terus serasa badan itu kayak tidak seimbang gitu ya teman-teman. Saya selalu afirmasikan setiap malam, besok saya bisa berjalan stabil lagi, saya besok bisa berjalan seimbang lagi, besok saya tidak akan kenapa-napa, besok saya akan sehat lagi. Selalu saya afirmasikan seperti itu. Jadi ada pengaruhnya atau tidak, tapi itu yang saya jalani ya teman-teman ya. Dan saya juga mulai merubah ya teman-teman kebiasaan-kebiasaan saya yang menurut saya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya. Jadi kebiasaan saya itu waktu itu kan sangat susah untuk percaya gitu ya. Jadi saya itu orangnya nggak percayaan ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya mencoba merubah. Oh iya, kata dokter saya harus tetap jalani ini gitu ya. Karena apa? Karena waktu itu kan saya merasa kok kayaknya ini sudah berbulan-bulan kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah kalau saya semakin nggak percaya, itu kemungkinan kan akan semakin berat gitu ya. Jadi udahlah aku percaya saja lah ini mungkin jalannya saya untuk sembuh gitu ya teman-teman. Saya mulai mengurangi yang namanya pikiran-pikiran negatif. Bagaimana cara saya menguranginya gitu ya teman-teman ya. Tentunya ketika ada pikiran-pikiran negatif dalam diri kita harus bisa kalahkan ya. Kita harus bisa kalahkan. Contoh misalkan kita mau mau keluar rumah ya, kita itu takut, waduh nanti jangan-jangan saya itu pingsan di jalan, terus siapa yang nolongin. Nah itu saya selalu kuatkan ke diri saya gitu ya, ke diri saya bahwa itu adalah pikiran negatif. Jadi saya kuatkan dengan saya belum jalani, kenapa saya harus takut gitu ya teman-teman. Dan selalu seperti itu ketika mau ngapa-ngapain ya, mau aktivitas, mau apa, ketika saya juga masih banyak sensasinya, saya selalu mengatakan dalam diri saya bahwa saya harus mencoba, kalau belum mencoba saya tidak akan tahu gitu ya teman-teman ya. Itu memang prosesnya itu panjang ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini dengan sensasi yang begitu banyak ya, baik di fisik maupun di psikisnya ya teman-teman ya, insya Allah juga teman-teman nanti akan membaik ya. Intinya teman-teman itu tetap memang harus semangat ya, harus optimis ya teman-teman, itu jangan pesimis. Lakukan saja konsisten ya, ketika teman-teman sedang berobat ke dokter, lakukan saja konsisten dengan arahan dari dokter. 3P juga lakukan konsisten, kurangi pikiran negatif ya teman-teman ya. Kurangi pikiran-pikiran yang kalau dulu itu saya orangnya kan pemikir gitu ya teman-teman. Jadi apapun itu saya pikirkan. Jadi di otak saya itu semua ya, belum yang ini, belum yang itu, belum mikirin keluarga, belum mikirin pendapatan, belum mikirin nanti saya bisa kerja lagi atau enggak, belum mikirin nanti saya bakalan sembuh lagi atau tidak. Saya mulai kurangi artinya walaupun itu tetap muncul di pikiran saya ya teman-teman ya, tapi saya coba kurangi. Kalau saya harus memikir berat seperti ini, kapan saya itu pikiran saya itu bisa rileks. Jadi yang penting-penting dulu ya saya dulukan gitu ya teman-teman, saya uraikan satu persatu. Jadi pada saat saya masih di fase pemulihan ya, saya fokus ke
pemulihan. Jadi masalah pekerjaan, masalah apa gitu ya memang terpikir, tapi saya anggap itu nanti sajalah gitu. Tadinya saya nggak bisa berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Saya selalu berpikirnya saya masih menanggung beban seperti ini, masih buat kerja aja nggak tahu bisa atau enggak, tapi saya masih berpikirnya itu ke depan, itu nanti gimana nasib ini anak saya, gimana nasib keluarga saya, terus bagaimana nasib ini nasib itu gitu ya teman-teman ya. Lama-lama saya itu mulai kurangi seperti itu, dan saya fokuskan kepada pemulihan ya teman-teman ya, fokuskan kepada pemulihan dengan mengikuti arahan dari dokter. Terus saya juga terapkan 3P secara konsisten ya, terus saya juga afirmasikan yang positif. Banyaklah serap-serap informasi positif ya, mungkin pengalaman-pengalaman dari orang yang pernah mengalami gangguan seperti ini dan sembuh ya. Karena menurut saya ya teman-teman ya, untuk kesembuhan masing-masing orang itu kadang berbeda caranya ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman itu bisa mengamati dari apa yang dirasakan oleh teman-teman, karena penderita gangguan asam lambung dan anxiety ini sebenarnya kan sama, cuma mungkin kan ada sensasi-sensasi yang mungkin saya rasakan tapi teman-teman nggak rasakan, ada yang mungkin teman-teman rasakan tapi saya nggak rasakan gitu. Kadang ada perbedaan seperti itu. Kalau dari gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety, bahkan psikosomatis, itu kan sama ya teman-teman, dan sensasinya juga ya seperti itulah, kebanyakan ya sama, walaupun ada beda-beda dikit gitu ya. Dan untuk caranya masing-masing orang itu juga kadang berbeda-beda, tapi yang jelas kalau saya itu memang berobat ke dokter ya, diimbangi dengan 3P, afirmasi ke diri kita, terus kita juga merubah atau memperbaiki pola pikir ya. Pola pikir artinya bagaimana saya memperbaiki pola pikir gitu ya. Saya ya dari hal yang kecil dulu ya teman-teman. Ketika di pikiran saya itu banyak yang terpikir, memikirkan sensasi pekerjaan, memikirkan keluarga, memikirkan hal ini hal itu gitu ya, saya uraikan satu persatu ya. Walaupun itu ya terus datang terus, tapi kalau kita konsisten, udah itu nggak usah dipikir dulu, udahlah itu nggak usah dipikir dulu, seperti kita itu ngomong ke dalam diri kita gitu ya. Sekarang pikirin konsisten dulu, setiap hari saya harus bagaimana, kalau pagi saya harus jalan-jalan kaki, nanti siang nanti sarapan jangan telat, terus pola makan diatur, nanti istirahat malamnya, saya belum bisa tidur malam dan lain-lain. Dilatih terus, insya Allah juga nanti juga bisa tidur. Kenapa jarang tidur atau susah tidur atau bahkan sampai nggak bisa tidur ya, sampai satu malam gitu nggak bisa tidur, itu ya karena faktor pikiran kita itu masih banyak cemasnya ya, atau banyak sekali pikiran-pikiran yang kita pikirkan gitu. Itu kan kemungkinan itu seperti itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sekarang masih merasakan sering panik ya, atau sering cemas gitu ya, tiba-tiba blur, keliengan, saya pun sama dulu seperti itu ya. Dan itu nanti sembuhnya itu berproses ya teman-teman, tidak ketika menjalankan atau minum obat ini atau menjalankan 3P ini dalam hitungan hari, atau yang diharapkan kan memang seperti itu, dalam hitungan hari itu sembuh. Tapi pengalaman saya memang itu prosesnya sedikit demi sedikit. Jadi kita tetap bawa aktivitas ya, walaupun itu masih terbatas ya, itu lama-kelamaan kita jalani itu tidak terasa ya teman-teman, tidak terasa, kok saya sudah tidak merasakan sensasi ini, kok saya sudah tidak merasakan seperti ini ya. Begitu pula masalah cemasnya, masalah paniknya ya, panik attack gitu. Kalau panik attack kan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kok gelisah, terus sudah gitu itu pusing, rasanya kayak mau pingsan, terus ya pokoknya nggak jelas gitu, seperti itu gitu ya teman-teman. Itu juga nanti berangsur ya, sedikit demi sedikit itu membaik ya teman-teman ya. Insya Allah nanti juga dari gangguan asam lambungnya sudah mulai membaik ya, kecemasannya menurun ya, terus nanti panik attack itu juga akan mulai berkurang, mulai jarang gitu ya teman-teman ya. Itu yang pernah saya alami itu seperti itu. Tapi untuk teman-teman ya, sekarang fokus saja kepada pemulihan, kepada penyembuhan, nggak usah terlalu berpikir banyak sekali, walaupun memang dalam pikiran kita itu banyak sekali yang dipikirkan ya. Jadi untuk teman-teman ya, masalah kesembuhan ini kan lain-lain orang itu biasanya itu berbeda gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk saya gitu udah saya sampaikan tadi ya, berulang-ulang ya, ke dokter juga, penerapan 3P juga gitu ya. Intinya teman-teman tetap
ikhtiar ya. Kalau berdoa itu udah wajib ya setiap hari ya, jalankan ibadah gitu ya, pastinya teman-teman juga pastinya sudah menjalaninya ya, berdoa setiap hari dan terus kita itu berikhtiar terus ya, dan tetap semangat ya, insya Allah juga nanti gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini sedikit demi sedikit itu akan berangsur membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Jadi mungkin ini saya tidak terlalu detail ya teman-teman, saya juga nggak bawa catatan, jadi apa yang saya ingat saja waktu itu ya, sebenarnya ya detil-detilnya itu juga banyak sekali apa yang saya lakukan sampai dengan saya itu sembuh ya teman-teman ya, tapi poin utamanya yaitu seperti itu ya teman-teman. Saya berobat ke dokter ya, saya menerapkan 3P secara konsisten, saya ikutin arahan dari dokter ya teman-teman ya, terus saya juga afirmasi ke diri saya, afirmasi yang positif ya teman-teman, dan saya juga menyerap informasi-informasi yang positif dari orang-orang yang sudah terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang sudah sembuh ya teman-teman. Dan saya juga lihat channel-channel dari dokter-dokter spesialis ya, yang sering menjelaskan apa itu anxiety, apa itu yang namanya psikosomatis, terus apa itu yang dinamakan GERD ya, atau gangguan asam lambung. Saya juga serap informasinya, dan ketika kita sudah mulai paham tentang apa gangguan yang sebenarnya kita rasakan, insya Allah nanti teman-teman akan lebih cepat membaiknya, karena teman-teman nanti akan punya keberanian untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini memang rasanya itu luar biasa. Tapi insya Allah juga nanti kalau teman-teman sudah bisa memahami, insya Allah teman-teman juga akan sembuh ya teman-teman ya. Jangan cemas teman-teman ya, jangan takut ya, banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Yakinkan kepada diri kita bahwa kita juga bisa, saya juga bisa gitu ya teman-teman ya, kita akan baik-baik saja ya. Oke teman-teman ya, untuk sekarang sekian dulu ya teman-teman ya, insya Allah nanti disambung lagi mungkin dengan tema yang lain ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.